Perempuan itu kan manusia, bagian dari hidup kita. Bahkan mungkin jumlahnya setengahnya atau jangan-jangan malah lebih banyak. Berarti apa? Ya mereka bagian dari diri kita. Kita tidak akan bisa bikin revolusi tanpa perempuan. Jadi simpelnya itu logikanya. Ngapain kok kita bela-belain perempuan? Loh, kalau perempuan terdiskriminasi, ya berarti yang sakit kondisi sosial kita, masyarakat kita. Wong perempuan itu bagian dari kita. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Masih di bulannya perempuan. Malam ini kita sampai ke sesi terakhir, bertemu seorang penulis besar perempuan dari Mesir, Nawal El-Sa'dawi. Ini ngaji yang ke 100 piro? Lali. Ya, 140 sekian mungkin ya. Oke. Ambil nafas sebentar. Frekuensinya diturunkan, karena biasanya masih sibuk urusan macam-macam tadinya. Pasrah saja, tidak usah terlalu ambisius, ingin paham macam-macam. Paham ya syukur, tidak paham tidak masalah. Ya, ikhlas saja. Ikhlas itu penting. Saya ingat kata-katanya Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu, amal baik itu kalau tanpa ikhlas kayak memasukkan kerikil ke dalam saku. Cuma dapat beratnya saja, manfaatnya nggak ada. Buat apa kerikil? Jadi maka yang pertama-tama termasuk cari ilmu itu ikhlas. Ikhlas itu berarti tidak ada pamrih apa-apa, juga tidak terlalu nuntut apa-apa. Saya sering bilang nyari ilmu itu wajib, tapi dapat atau tidak itu hak prerogatifnya Allah. Maka tidak harus memaksakan diri terus stres gara-gara sudah belajar kok tidak pinter-pinter. Besok yang dinilai oleh Allah itu usahamu untuk cari ilmu, bukan hasil ilmunya. Kalau hasilnya itu Allah yang menentukan. Mungkin menurut Allah ilmu itu bisa membahayakanmu atau tidak manfaat atau malah kontraproduktif, ya sama Allah nggak dikasih. Meskipun kamu ambisius sekali ingin paham, asal sejak awal memang niatnya ikhlas. Banyak ilmu yang justru mencelakakan pemiliknya, bahkan kadang-kadang mencelakakan lingkungan sekelilingnya. Di Indonesia banyak orang pinter, cuma kadang-kadang pinternya orang-orang itu malah bikin kita bingung, bikin kita malah stres. Kemarin nggak ada masalah, sekarang jadi ada masalah, karena dicarikan masalah oleh mereka yang pinter-pinter itu. Kan seringkali begitu. Kemarin biasa-biasa aja, sekarang malah gegeran kita. Kenapa? Dicarikan masalah oleh mereka. Kadang-kadang begitu. Itu berarti ilmunya tidak barokah. Ilmu yang hanya bikin orang lain susah. Maka usahakan apapun yang kita dapat dari ngaji yang manapun,
dimanapun, tentang apapun, semoga manfaat, barokah, kan gitu. Tidak menyusahkan diri sendiri. Jadi kekuatan, tidak jadi kelemahan. Termasuk tentang perempuan ini. Ngaji tema perempuan kita 4 kali ini, itu semoga ada dampaknya, sedikit atau banyak, baik bagi yang laki-laki apalagi bagi yang perempuan. Visi utamanya bukan kok terus perempuan-perempuan memberontaklah semua. Jadi bukan kok nyuruh perempuan terus tidak mau masak lagi, tidak mau dandan lagi, tidak mau, tidak, bukan itu. Menurut saya yang penting sekarang perempuan-perempuan beranilah bermimpi, beranilah bercita-cita. Selama ini banyak halangannya, pingin jadi apa, khawatir macam-macam. Bahkan pingin sekolah tinggi aja khawatir nanti kalau sekolah terus nanti nggak kawin-kawin dianggap tidak laku. Nah, itu. Bercita-cita aja tidak berani. Maka menurut saya visi besar bulan ini kita belajar itu, yuk yang perempuan-perempuan bercita-citalah setinggi mungkin. Tidak harus dalam misi mengalahkan laki-laki. Kalau laki-laki kalah ya biar aja, itu urusannya laki-laki. Di sini tidak ada pertandingan. Yang ada sama-sama berjuang, yo dalam rangka menunaikan tugas kita di muka bumi sebagai Abdullah maupun Khalifatullah. Jadi memahaminya begitu, tidak dalam rangka serang menyerang, tidak dalam rangka balas dendam. Meskipun nanti di titik tertentu ada namanya mainstreaming. Mainstreaming itu karena sudah terlanjur secara kultur kalah, sedikit-sedikit dibelain, dibikinkan struktur biar levelnya sejajar. Itulah yang dilakukan oleh para feminis. Oke, bismillah ya. Kita mulai dengan Nawal. Yang saya ingat dari Nawal, tadi iseng-iseng tak kumpulin yang ada gambarnya, buku-bukunya Nawal. Kalau ada yang mau pengen download gratis silahkan. Itu yang asli-asli, cuma masih banyak di luar itu, karena beliau sangat rajin, sangat aktif nulis. Ya beberapa sudah diterjemah dalam bahasa Indonesia. Ya yang diterjemah tidak ada downloadannya, kamu beli yang bahasa Indonesia. Nadanya rata-rata hampir semua sama. Jadi tulisan-tulisan Nawal sebagian besar adalah kegelisahan seorang perempuan. Ya karena dia ngalami sendiri dan melihat sendiri. Hari ini beliau masih hidup. Kalau ada yang mau follow Twitternya silahkan. Iya, dia punya official Twitter. 5-10 jam yang lalu masih posting, masih aktif. Padahal beliau lahir tahun 31, berarti sekarang umurnya sekitar 86. Tapi masih semangat. Di wawancara TV dia bilang, semakin tua entah mengapa saya rasanya kok semakin marah. Ya lihat situasi hari ini. Jadi dia merasa tidak ada banyak perbaikan dalam aspek budaya, dalam aspek kultur sosial politik kita, termasuk yang meminggirkan perempuan. Jadi saya tiap hari kerjaannya kok pengen marah-marah terus, ya lihat situasi itu. Jadi semakin tua semakin marah. Itu Nawal Sa'dawi. Ya beliau lahirnya tadi tahun 31 di Mesir. Rumahnya di pinggiran Sungai Nil. Itu dulu karena ayahnya diasingkan. Ayahnya ini pegawai negeri, cuma dihukum diasingkan karena berani memberontak melawan Inggris zaman itu. Dan Nawal ini anak pertama dari 9 bersaudara. Nanti
di usia muda ayah dan ibunya meninggal, dan Nawal lah nanti yang jadi tulang punggungnya keluarga. Cuma dia nanti sempat lama di penjara, sekitar 13 tahun bersama suaminya yang ketiga. Ya, menikah sampai 3 kali. Mungkin masuk laki-laki aja yang boleh bolak-balik nikah gitu mungkin. Suaminya yang pertama itu temannya mahasiswa kedokteran. Suaminya yang kedua konglomerat, cerai juga, dan yang awet sama suaminya yang ketiga. Sama-sama dokter dan sama-sama penulis. Ini baru cocok. Cocok karena sama-sama di penjara juga. Iya, 13 tahun. Jadi Nawal ini dokter awalnya, dan dia lulusan terbaik di kampusnya, mengalahkan semua laki-laki. Kalau zaman itu luar biasa. Kalau hari ini biasa aja. Kebanyakan sekarang saya lihat yang IP-nya jelek itu yang cowok-cowok. Yang cewek-cewek masih mending. Mungkin karena dari sisi telatennya cewek lebih telaten mengejar ilmu. Kalau cowok kan maunya instan. Mungkin. Jadi dia ini dokter. Karena dokter, dia sering ketemu perempuan-perempuan dengan segala keluhannya. Di antara yang sangat diprotes oleh Nawal itu sunat. Sunat bagi perempuan, bukan sunnah ya, sunat. Yang ya kan ada tradisi sunat bagi perempuan itu dia neliti sampai ke Sudan, dan tradisi sunat perempuan itu banyak memakan korban. Entah infeksi lah, entah pendarahan lah, entah dan seterusnya. Dan kadang-kadang di situ sering jadi titik lemahnya umat Islam. Ada yang kritik tradisi khitan dalam Islam itu, beberapa orientalis. Orang Islam itu kadang-kadang tidak konsisten. Khitan itu katanya sunnah, namanya aja sampai di sini jadi sunat, tapi dalam prakteknya jadinya kayak wajib. Begitu ada orang syahadat, misalnya pengen masuk Islam, pertama-tama yang dipaksakan kan sunat. Itu mungkin yang bikin orang ngeri. Mau masuk Islam sih mau, cuma ngeri kalau disuruh sunat. Apalagi yang sudah tua kayak gini. Loh iya bang, kalau sudah tua kan ngeri loh. Ya kalau masih kecil, gunting kecil masih bisa. Kalau sudah tua ya iya, kamu bisa pakai kapak itu. Nah ya, saya tidak tahu baca di mana, katanya dulu Nabi Ibrahim itu kan sunatnya sudah tua itu, katanya pakai kapak, tidak pakai pisau. Jadi tidak usah dibayangkan. Adegannya sensor pokoknya. Jadi itu diantara itu. Nanti dia sangat mengkritik tradisi khitan, khususnya untuk perempuan. Oke, dan apalagi yang tentang perempuan di rumah, perempuan dalam kehidupannya sehari-hari, perempuan dalam konstruksi budaya. Sangat banyak perempuan yang mengeluh. Ada yang dipukuli suaminya, ada yang dijual suaminya, ada laki-laki yang main-main sama institusi perkawinan. Kayak di Indonesia kemarin kan ada kan, yang kemarin saya cerita ada bupati yang nikahnya cuma beberapa jam, habis itu istrinya di SMS diceraikan. Alasannya pelayanannya tidak memuaskan. Kan dia melihat waktu wawancara itu kan, jumpa pers, dia bilangnya, loh ini kan kayak orang jual beli, sudah tak bayar, barangnya nggak memuaskan, kan tak kembalikan lagi. Dan untung saya nggak minta lagi uangnya. Bahasa kasarnya kan gitu. Jadi ada yang kayak gitu loh. Jadi nggak usah nunggu prostitusi, nggak usah nunggu mut'ah. Kalau memang ingin main-main dengan lembaga perkawinan kan bisa. Hari ini ijab kabul, sore ini, malam ini, besok pagi cerai kan bisa.
dalam tradisi kita. Jadi kalau niatnya memang main-main, ya ajaran yang bagus pun bisa jadi jelek. Dan itu yang digelisahkan oleh Nawal. Dari situlah dia nanti nabuh genderang perang, ngeritik semua aspek yang dianggap mendiskriminasi perempuan, termasuk perannya pemerintah. Itu nanti yang bikin dia masuk penjara lama. Bahkan dia masuk penjara zamannya Anwar Sadat. Waktu dia keluar sudah ganti Husni Mubarak. Cuma begitu dia keluar, dia ingin nuntut pemerintah yang memenjarakan dirinya. Akhirnya Husni Mubarak marah lagi pada Nawal, dan Nawal dikucilkan. Semua aktivitasnya dibekukan. Itu Nawal. Zaman Anwar Sadat dia sempat jadi ahli, jadi menteri kesehatan. Dia juga punya majalah, dia punya aktivitas banyak, organisasi-organisasi. Tapi setelah itu dibekukan semua. Dan satu-satunya alat perjuangannya cuma nulis. Bahkan di penjara, meskipun gak ada fasilitas apa-apa, dia tetap memaksakan diri nulis. Alatnya apa? Tisunya toilet. Dia nulis pakai tisunya toilet, dengan alat tulisnya pakai itu yang buat apa? Ya, alis itu loh bikin. Ya, saya tidak tahu namanya ya, apa yang buat perempuan itu kalau dandan kan alisnya dikasih pensil alis itu, nah, pakai itu nulisnya. Oke, jadi semangat nulisnya luar biasa, dan isinya memang bagi yang sudah baca mungkin yang terjemahan, mungkin Perempuan di Titik Nol, atau memoir dokter perempuan, atau memoir dari penjara. Itu kan kelihatan, itu yang baca mesti akhirnya jadi marah sama budaya yang namanya patriarki. Itu pinternya Nawal nulis. Dan itulah karya-karyanya. Antara lain, saya sebut antara lain karena masih banyak yang lain. Hari ini meskipun umurnya sudah 86 lebih, dia masih aktif, energik. Bagi yang rajin surfing mungkin masih banyak wawancara-wawancaranya, kalimat-kalimatnya. Yang terakhir mungkin ada yang langganan majalah Tempo 2011 kemarin. Itu wartawan Tempo ada yang ikut demo di Square itu, Square Tahrir Square itu, menurunkan Husni Mubarak. Dan wartawan Tempo ini bareng sama Nawal, karena Nawal juga jadi pelopornya demo untuk menurunkan Husni Mubarak. Meskipun dia sudah tua. Coba lihat di TV-TV atau di internet banyak bagaimana aktifnya Nawal meskipun sudah umur 80 lebih. Jadi masih semangat, suaranya masih keras. Itu Nawal El-Sa'adawi. Ini yang saya bawa gambarnya masih muda. Kalau sekarang nggak kayak gini lagi. Ya sudah tua, jangan dicari yang kayak gini kalau ke Mesir nanti, sudah tidak ada. Yang sekarang sudah tua. Oke, kita lihat ya pelan-pelan pikirannya Nawal. Bismillah. Ini ketika dia diwawancara, begitu dia keluar penjara. Nawal bilang, ketika saya keluar dari penjara, ada dua rute yang bisa saya ambil. Saya bisa menjadi salah satu dari mereka dengan menjadi budak penguasa, sehingga memperoleh keamanan, kemakmuran, hadiah, dinamai penulis besar, dan saya bisa melihat foto saya di koran dan di televisi. Kalau di sini mungkin diundang ILC segala. Ya. Cuma katanya Nawal, atau saya melanjutkan jalan yang sulit, salah satu yang telah membawa saya ke penjara. Dan dia milih itu. Bahaya telah menjadi bagian dari hidup saya sejak saya mengambil pena dan menulis. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada menempatkan kebenaran di dunia. Tidak ada kekuasaan di dunia yang dapat melucuti tulisan-tulisan saya dari saya. Jadi ini tekadnya,
visinya seorang Nawal. Jadi dari sini saja sudah kelihatan aura semangatnya untuk berjuang. Satu-satunya yang jadi komitmennya hanya kebenaran, bukan popularitas, apalagi kekuasaan. Tidak jadi apa-apa juga tidak masalah. Yang penting kebenaran tegak. Oh, ini hari ini langka nyari orang semacam ini. Itu yang saya sebut di awal tadi, ikhlas. Resiko apapun tidak masalah, yang penting yang dilakukan benar dan baik. Hasilnya seperti apa, dampaknya apa, tidak usah dipikir. Yang penting kita ada di jalur yang baik. Itu bedanya sistem etik kalau dalam Islam dengan yang di luar Islam. Kalau Barat cenderung lihat konsekuensi perbuatan. Kalau di Islam tidak, lebih dilihat sumber perbuatan. Kalau ada dua jalur, sejak awal pilihlah jalur yang baik, meskipun hasil, efek dan dampaknya seringkali tidak seperti yang kita inginkan. Kalau di Barat, sistem etik seringkali lihatlah hasilnya yang baik. Prosesnya ya monggo. Yang penting kamu dapat nilai A, agak nyontek-nyontek dikit tidak apa-apa. Itu gaya Barat. Agak pragmatis. Tapi kalau di Islam tidak boleh. Kamu tidak lulus juga tidak masalah, asal kamu jujur. Jadi ketegasannya di awal. Baik dan buruknya ditelateni sejak awal. Itu bedanya sistem etik kita dan mereka. Dan Nawal menggambarkan secara tepat model itu. Dia kalau mau dia bisa jadi penulis besar, mungkin digelari sastrawan nasional, mungkin digelari penyair nasional, mungkin dapat banyak penghargaan, diundang kemana-mana, seminar, diskusi. Tapi tidak. Dia milih jalan yang menurut dia baik, meskipun tidak populer. Nah, itu gayanya Nawal. Jadi semangatnya boleh diambil kalau Nawal. Karena dia seumpama api itu, dia sampai 80 tahun lebih tidak padam-padam. Meskipun dipinggirkan seperti apapun masih menyala. Buktinya karya-karyanya juga banyak. Di Mesir karyanya bolak-balik dicekal. Makanya jarang yang buku-bukunya diawali diproduksi penerbit Mesir. Sebagian besar penerbitnya dari Beirut, Lebanon, untuk naskah-naskah awalnya, sebelum nanti diterjemahkan ke berbagai bahasa. Oke. Terus kebenaran apa sih yang diperjuangkan Nawal? Sebelum spesifik ke perempuan, katanya Nawal ini loh, I believe in freedom, justice, dignity and equality between people. Aku percaya pada kebebasan, keadilan, martabat manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan, and equality, dan kesetaraan manusia. Jadi yang diperjuangkan pertama-tama bukan siapa laki-laki, siapa perempuan, tapi kebebasan, keadilan, martabat kemanusiaan dan kesetaraan. Awalnya ini, regardless of gender, class, race, religion, color, or any other differences between people, tanpa melihat gender, kelas, ras, agama, warna kulit, dan semua perbedaan antar manusia. Jadi ini pertama-tama melihat manusia. Jadi urusan manusia, bukan lagi urusan laki-laki apa perempuan, agamanya apa, rasnya apa, warna kulitnya apa, hitam apa putih, bule apa pribumi, Cina apa Arab. Enggak, itu levelnya masih bawah.
Yang diurusi Nawal level yang lebih tinggi dari itu, level manusia. Hari ini kita sering kalau diskusi kacau di level ini. Kapan kita ngomong laki-laki perempuan, kapan kita ngomong ini sudah levelnya manusia. Ini levelnya ras, ini levelnya agama, ini levelnya warna kulit. Itu kita harus jelas itu. Kadang-kadang diskusi itu tidak nyambung. Yang satu ngomong di level ras, yang satu ngomong level manusia. Harus jelas. Kalau urusan A, apakah ini menyangkut ras, atau nyangkut agama, atau nyangkut manusia, itu harus jelas. Kita sering campur di sini. Itu yang sering bikin orang gegeran. Nah, level paling tinggi urusan manusia ya pasti kemanusiaan. Dan cirinya kemanusiaan itu freedom, justice, dignity, and equality. Jadi ini 4 ciri dasar kehidupan manusia. Level bawahnya tidak boleh nabrak atasnya. Mendiskusikan agama, mendiskusikan gender, mendiskusikan warna kulit, oke, tapi tidak boleh ada anti kebebasan, menurunkan derajat manusia, tidak adil atau tidak setara. Karena yang lebih atas itu wilayahnya lebih tinggi, level kemanusiaan. Ya kayak kalau di Islam kan sering ngomong ukhuwah. Kalau level kemanusiaan berarti yang paling tinggi itu ukhuwah insaniyah, hubungan antar manusia. Atau level bawahnya dikit yang coraknya fisik itu ukhuwah basyariyah. Baru di bawahnya itu mungkin ada ukhuwah islamiyah dan seterusnya. Yang bawah nggak boleh nabrak atasnya. Demi ukhuwah islamiyah terus kita jadi tidak manusiawi, agresif terhadap manusia. Nah itu ada yang salah cara berpikirnya. Karena wilayahnya ada di bawahnya. Pertama-tama kita manusia dulu baru muslim. Bukan muslim dulu baru manusia. Jadi maka kita harus punya karakter-karakter kemanusiaan. Makanya di beberapa ayat kan disebut justru Al-Quran datang itu untuk menegakkan itu, sisi kemanusiaan itu. Apakah itu freedom, apakah itu justice, apakah dignity, apakah equality. Dan inilah asumsi besarnya Nawal. Oke. Meskipun nanti karena dia sekupnya di wilayah perempuan, ya nanti pikiran-pikirannya mengerucut pada perempuan. Terus ini premisnya kemudian. Ini kalau mikir kan harus diawali dari premis. Kenapa kok perempuan itu harus dibela? Karena tadi dianggap equal. Terus nilai pentingnya di mana? Ini logikanya sangat sederhana. Kalau pakai katanya Nawal, coba dicek. Women are half of the society. You cannot have a revolution without women. You cannot have democracy without women. You cannot have equality without women. You can't have anything without women. Perempuan itu kan manusia, bagian dari hidup kita. Bahkan mungkin jumlahnya setengahnya atau jangan-jangan malah lebih banyak. Berarti apa? Ya mereka minna, bagian dari diri kita. Kita tidak akan bisa bikin revolusi tanpa perempuan. Kita nggak akan bisa mewujudkan demokrasi tanpa perempuan. Tidak akan lahir keadilan kalau perempuan tidak dilibatkan. Jadi simpelnya itu logikanya. Ngapain kok kita bela-belain perempuan? Loh, kalau perempuan terdiskriminasi, ya berarti yang sakit kondisi sosial kita, masyarakat kita. Wong perempuan itu bagian dari kita. Kalau perempuan itu sengsara, ya berarti yang susah itu kita. Masalahnya ada di kita. Wong perempuan bagian dari diri kita. Demokrasi gak akan lahir sempurna kalau perempuan tidak terlibat. Revolusi akan gagal kalau perempuan tidak terlibat. Pendidikan akan hancur kalau perempuan tidak ikut melibatkan diri. Coba aja. Suami-suami misalnya, perempuannya mogok semua.
Laki-laki pulang suruh masak sendiri, suruh nyapu sendiri, nyuci sendiri. Yang guru, yang dosen mesti sumpek. Nanti di kampus mahasiswanya dimarahi semua karena dia sumpek ngurusi rumah. Urusan apapun, politik juga begitu. Coba aja perempuan gak usah dihitung, dianggap off semua. Wah, itu mall aja tutup besok. Mall itu sebagian besar perempuan isinya. Ya kan? Jalan-jalan, mungkin semua tempat-tempat wisata mungkin jadi sepi. Pilkada, pemilu, coba perempuan singkirkan, tidak akan jalan. Jadi, perempuan itu setengahnya masyarakat loh. Tanpa perempuan, masyarakat kita nilainya baru 50%. Jadi katanya Nawal, wong kayak gini aja kok tidak dijelaskan detail. Harusnya kan sudah paham orang-orang itu. Sejak kemarin, sejak dulu yang di pikiran mereka apa? Jadi visi besarnya keadilan, kemanusiaan, dan ada kasus perempuan harus dibela. Kenapa? Karena perempuan bagian dari kita, bagian dari masyarakat kita. Itu asumsi kedua. Jadi women are half of the society. Apapun cita-cita sosial kita, Indonesia yang adil, maju, beradab, bersatu, apalah. Apa yang bercita-cita Indonesia yang syariah, khilafah, syar'i misalnya, itu tidak mungkin tanpa melibatkan perempuan. Tidak mungkin laki-laki saja. Oke, jadi perempuan itu penting. Cuma sekarang harus agak dibela sedikit, karena kemarin-kemarin budaya kita tidak terlalu care sama kepentingan dan kebutuhannya perempuan. Jadi ini agak historis memang. Zaman klasik, kalau di Islam zaman Nabi itu perempuan dari derajatnya sangat rendah diangkat jadi tinggi. Cuma setelah Nabi dan Khulafaur Rasyidin, ini kan terus jadi sistemnya monarki, sultan dan rakyat, raja dan rakyat. Dan yang saya lihat di sistem monarki ini ada satu budaya yang diadopsi, yaitu budaya perseliran, budaya pergundian. Apa ya budaya namanya? Budaya, ya gitulah, budaya selir. Dinasti Umayyah awal itu, Yazid itu saya lihat ya kerjaannya menghabiskan perempuan sama minum-minum. Banyak cerita-cerita begitu. Ini jadi mulai diadopsi budaya model perseliran ini, kerajaan kan modelnya. Dan nanti sistem raja kan jadi dominan sekali, menguasai sekali. Dan nanti kebanyakan rakyat itu niru perilaku rajanya dalam memposisikan perempuan. Meskipun tidak sebanyak rajanya, tapi paling tidak perspektif mereka terhadap perempuan, oh berarti perempuan itu levelnya itu, dibawalah ke rumah-rumah, dibawalah. Dan menurut saya aspek historisnya itu. Dari situlah nanti perlahan-lahan perannya perempuan mulai terpinggirkan. Padahal zaman Nabi kan luar biasa. Dari perempuan yang hanya kayak properti, hanya kayak barang, levelnya nggak beda sama laptop atau mikrofon ini. Dulu zaman Nabi kayak barang, sampai bisa diwariskan segala. Dari perempuan yang diwariskan kemudian berubah jadi mendapatkan waris, itu kan luar biasa. Meskipun ya karena tidak mungkin drastis lah, meskipun nilainya di bawah laki-laki, tapi itu sudah emansipasi yang luar biasa. Dari laki-laki yang boleh mengoleksi sebanyak mungkin perempuan, kemudian datang ajaran, sudah laki-laki jangan banyak-banyak, 4 saja maksimal. Oh, itu emansipasi luar biasa. Bayangkan, dari orang boleh ratusan istri terus jadi 4, itu kan pusing dia. Biasanya banyak, sekarang cuma 4. Bagi perempuan itu emansipasi luar biasa zaman itu. Cuma kemudian visi ini perlahan-lahan surut, perlahan-lahan susut. Oke. Jadi nilai penting perempuan itu.
Cuma hari ini kemudian ada problem ketidaksetaraan itu. Ya bolehlah ada yang bilang, apa iya sih Pak, wong nyatanya hidup itu ya tentrem-tentrem aja itu loh Pak, seneng-seneng aja, ketawa-ketawa aja kita tiap hari. Itu karena korbannya nggak sadar. Iya, perempuannya banyak yang tidak sadar. Coba dicek antara lain itu ya. Contoh nanti ini yang digarap oleh Nawal. Laki-laki di peradaban yang bagus, bahkan kayak barat sekalipun, diakui atau tidak, aksesnya lebih besar menuju apa? Cultural prestige, menuju status prestis, kehormatan sosial. Laki-laki lebih mudah. Yang lebih gampang jadi RT, RW, lurah itu tetap perempuan, laki-laki. Perempuan agak sulit. Yo ada 1-2, tapi susah. Yang lebih mudah, misalnya nyari beasiswa, yang lebih mudah jadi menteri, yang lebih mudah diakui atau tidak masih laki-laki. Jadi cultural prestige-nya tetap menang laki-laki. Dikasih kesempatan sama pun hari ini tetap lebih menang laki-laki, karena sudah berabad-abad laki-laki dominan. Yang kedua, political authority ya, otoritas politik juga sebagian besar laki-laki, dan laki-laki lebih mudah. Kemudian corporate power juga begitu, urusan bisnis itu juga dominan tetap laki-laki. Kesehatan juga laki-laki. Perempuan itu rentan sakit, rentan ya karena memang konstruksi fisiknya begitu, kemudian budayanya begitu. Coba kalau laki-laki kan enak kerjanya sebagian besar di kantor, tiap hari yang dilihat laptop, HP dan seterusnya. Kalau perempuan di rumah kerjanya di dapur, di sumur, tempat-tempat yang penuh kuman, bersihin kamar mandi loh. Ya kan? Akses kesehatannya tetap lebih menang laki-laki. Jadi yang tiap hari bersentuhan dengan yang banyak kumannya kan kebanyakan perempuan. Akses kesehatan. Kemudian material comfort, barang-barang, coba dilihat budaya kita. Barang yang untuk laki-laki itu lebih enak, lebih simpel. Barang untuk perempuan lebih ribet. Contoh paling gampang ya baju kan begitu. Itu kan kalau perempuan kan ribet loh, macam-macam atributnya, macam-macam. Kalau cowok gampang, pakai sarung, nggo kaos beres wis. Ya kalau perempuan nggak sesimpel itu. Comfort. Kalau laki-laki ya nggak pakai apa-apa nggak masalah, perempuan masih ada kalung, gelang, macam-macam, dan memang sengaja didesain semacam itu. Itu kan material comfort. Kalau motor yang laki-laki dibikin gagah, dibikin, kan? Kalau motor yang untuk perempuan dibikin. Jadi material comfort juga menguntungkan laki-laki. Jadi itu hari ini, cuma nggak sadar kita. Seolah-olah loh, wong semuanya jalannya normal-normal aja loh Pak. Nggak dibahas sih, kan mesti gitu. Loh kalau nggak dibahas, sampai besok-besok yang tertindas nggak sadar-sadar. Iya, yang nindas juga nggak sadar-sadar. Harus dibangunkan semua. Dan struktur yang agak memberatkan perempuan ini biasanya terus dilegitimasi oleh undang-undang, dilegitimasi oleh agama, dilegitimasi oleh kode etik. Modelnya begitu. Aturan dan seterusnya. Perda syariah misalnya tentang baju itu yang agak ribet perempuan. Ya kan, sampai di Aceh itu perempuan tidak boleh bonceng sambil ngangkang. Boncengnya harus miring. Ya tidak apa-apa sih, cuma yo kan tetap enak laki-laki boleh ngangkang. Yang namanya bonceng motor itu konstruksi motor memang untuk bonceng ngangkang.
Dan perempuan tidak boleh ngangkang, harus miring. Kalau jalannya enak tidak apa-apa. Kalau jalannya gerojal-gerojal kan terpaksa pegangan. Tapi pegangan tidak boleh, bukan muhrimnya. Susah lagi, ya kan? Nah, itu konstruksinya laki-laki. Nah, karena laki-laki yang bikin motor, maka motor-motor itu joknya yang belakang dibikin naik. Perempuan yang bonceng sebenarnya nggak mau mepet, tapi ya terpaksa gara-gara jok itu. Itu otaknya laki-laki itu mesti yang bikin, ya kan? Oke, coba perempuan yang bikin joknya dibikin ke belakang di sini. Oke. Terus itulah gender inequality, ketidaksetaraan gender. Budayanya banyak dibentuk oleh laki-laki. Kenapa yang kayak gitu bertahan? Karena banyak agennya. Agen yang mensosialisasikan budaya itu. Yang pertama siapa? Orang tuanya jelas. Cara orang tua mendidik anak-anaknya, cara memperlakukan anak, baju, mainan sejak kecil, etiket. Kalau anak laki-laki sampai jam 10 malam ndak pulang, santai aja, cah lanang wae kok, kan gitu. Tapi kalau anak perempuan, oh sudah jam 9 malam nih. Ada beda antara laki-laki dan perempuan. Kalau mainan boneka-bonekaan itu perempuan, tapi mobil-mobilan, tembak-tembakan laki-laki. Itu cara mensosialisasikan budaya. Etiket juga begitu. Kadang untuk perempuan kan jauh lebih ketat. Oh, perempuan duduknya jangan gitu dong, jalannya jangan gitu dong. Kalau laki-laki boleh. Nah, itu sejak di rumah memang cara sosialisasinya memang lebih memberatkan perempuan. Bahkan banyak mitos-mitos. Misalnya kalau perempuan duduk di depan rumah itu besok susah nikahnya. Laki-laki kan nggak ada mitos laki-laki duduk di depan pintu itu nggak masalah. Tapi kalau perempuan jodohnya berat. Nah, ini kan gaya memberatkan perempuan. Jadi agen sosialisasi. Jadi orang tua ikut andil. Biasanya selalu, perempuan jangan begitu, perempuan jangan begini. Kalau laki-laki boleh. Kalau laki-laki jangan kayak perempuan. Kalau laki-laki kok main boneka, laki-laki kok main boneka, kayak perempuan aja. Nah, itu cara mensosialisasikan bahwa laki-laki itu beda sama perempuan. Terus yang kedua ya biasanya kelompoknya, kondisi masyarakatnya, aliran-aliran yang diikuti, kelompok-kelompok sosial. Itu juga biasanya mensosialisasikan budaya-budaya patriarki ini. Kalau ada susunan panitia, ketuanya laki-laki, bendaharanya perempuan. Kan selalu begitu. Bagian seksi perlengkapan laki-laki, tapi penerima tamu perempuan. Loh, yang bagi kayak gitu itu loh siapa? Emangnya laki-laki tidak bisa menerima tamu di depan? Kan juga bisa. Kenapa harus laki-laki? Emangnya perempuan tidak bisa seksi perlengkapan? Kan bisa juga. Oke, jadi itu kelompok. Yang ketiga jelas agama. Agama kan juga teks-teks tertentu konotasinya memang memberatkan perempuan. Ya meskipun tergantung nanti cara memahaminya. Terus media dan bahasa, itu di bawahnya contohnya. Bahasa itu misalnya pembedaan antara polisi laki-laki dan polisi perempuan, polwan. Oh, itu sebenarnya kenapa harus dibedakan sih? Polisi kan ya polisi. Apakah dia wan atau ndak wan kan sama aja polisi toh. Emangnya kalau ditilang polisi perempuan, polwan, harga tilangnya beda? Kan sama aja. Apa-apanya kan sama.
Urusan kepolisian itu kan bukan urusan yang laki-laki dan perempuan. Ya urusan polisi. Cuma sering begitu, jurnalis perempuan. Loh, jurnalis ya jurnalis. Apakah dia perempuan apa laki-laki, tidak ada urusannya. Hari ini, mohon maaf, sedang muktamar ulama perempuan. Kalau saya ulama podo wae. Perempuan-perempuan daftarlah MUI semua, tidak masalah. Tidak harus dibedakan. Ya, kamu kan ulama perempuan, ini ulama laki-laki, ini tidak ada. Keulamaan itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Jadi jangan dipisahkan kalau memang urusannya bukan urusan yang terpisah. Ya di minggu pertama kan di Betty Friedan kemarin ya, yang beda antara laki-laki dan perempuan cuma hal yang berhubungan dengan seks, dengan jenis kelamin, antara menyusui, kemudian melahirkan, menstruasi, dan yang sejenis itu. Tapi di luar itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Kalau ada perempuan nyopir taksi jangan kaget, karena urusan sopir taksi itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Kalau ada perempuan jadi wasit, biasa aja. Wasit itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Oke, ya saya tidak membayangkan, tapi mungkin besok yang akan datang sepak bola itu bisa campur. Jadi cowok sama cewek. Loh ya mungkin iso ngono. Iya, ya pikiranmu ngeres mesti. Itulah namanya ndak peka gender. Jadi ya mungkin besok Messi itu kalahnya sama pesepak bola perempuan itu. Jadi kalau mau tabrakan, Messi-nya yang minggir takut. Oke. Loh, bisa jadi kan begitu. Wong olahraga ndak laki-laki, ndak perempuan. Kita sendiri yang sering bikin demarkasi, sering bikin garis batas. Laki-laki ini perempuan. Ngaji ini juga kan kalian sendiri kan yang duduk perempuan tiba-tiba ngumpul di sana, laki-laki di sini. Emangnya ndak boleh perempuannya di sini? Kan boleh. Ini bikin saya ngadepnya ke sana terus, nggak ngadep ke sini. Ya kan? Ya sekali-sekali minggu depan perempuan yang di tengah, laki-laki yang di pinggir. Ya kan kasihan nanti yang perempuan habis ngaji gini terus dia karena ngadep sini. Yang enak yang laki-laki. Gitu loh. Jadi ini ndak ada bookingan sini harus laki-laki, sana harus perempuan. Oke, pilihlah tempat yang senyaman mungkin. Pokoknya. Jadi bahasa sering juga menjadi penghalang. Budaya, ya itu yang kemarin feminin mistik termasuk maskulin mistik. Kalau ada perempuan jadi tukang batu terus kita wow, perempuan kok tukang batu, emangnya kenapa? Dalam banyak budaya juga tidak masalah. Kalau ada laki-laki yang feminin, misalnya kemana-mana dandan, dikit-dikit ke toilet, gini-gini ya. Terus, wow cowok kok gitu, ya biar aja. Itu mistik, feminin mistik kalau bahasanya Betty Friedan kemarin. Dan maskulin mistik kebalikannya. Jadi kalau perempuan harusnya gini, kalau laki-laki harusnya gini. Semuanya mitos, bikinan budaya itu. Emangnya kalau laki-laki tidak boleh dandan, yang dandan harus perempuan saja? Atau emangnya perempuan harus peduli sama penampilan? Kan tidak harus begitu. Itu urusannya manusia, bukan lagi urusan laki-laki dan perempuan. Pendidikan juga begitu. Kadang-kadang pendidikan juga jadi agen mensosialisasikan ketidaksetaraan gender. Ya banyak kasus, misalnya laki-laki dianggap lebih cocok ilmu tertentu, perempuan lebih cocok ilmu yang lain. Zaman saya dulu STM itu harus laki-laki, tidak ada kok murid STM perempuan. Jadi kalau bangsanya semea zaman dulu itu banyakkan perempuan. Nah itu termasuk gender bias. Nah kalau ada perempuan pinter bengkel apa salahnya? Jadi itu bias dalam pendidikan. Kita tidak sadar itu, tapi paling tidak ini menyumbang konstruk bahwa laki-laki itu serba beda dengan perempuan.
Padahal ya memang ada bedanya, tapi di level yang kodrati tadi, yang level hubungannya sama jenis kelamin. Di luar itu sebenarnya konstruk budaya. Ya, jadi ada agen-agen sosialisasinya. Terus ini loh yang jadi sumber, yang dimusuhi oleh Nawal. Kenapa kok kemudian perempuan nasibnya seperti hari ini? Jadi katanya Nawal, perempuan di sebagian besar negara tidak banyak berkembang karena mereka tidak dapat bebas di bawah sistem yang patriarkal, kapitalis, imperialis, dan militeris. Jadi 4 hal ini musuh besarnya perempuan, yang jadi sumber budaya yang meminggirkan perempuan tadi. Yang pertama, patriarki. Apa-apa serba laki-laki. Laki-lakilah yang menentukan nasibnya dunia. Itu bikin perempuan otomatis terpinggirkan. Yang kedua, kapitalisme. Kapitalisme itu budaya yang hanya memikirkan keuntungan sendiri. Kapitalisme pasti tidak melihat kepinjangan-kepinjangan budaya, fenomena anomali-anomali sosial. Yang dia lihat cuma bagaimana caranya dia bisa untung. Mau patriarki kayak mau matriarki, terserah lah, yang penting untung. Dan dalam budaya patriarki pasti sumber keuntungan itu adanya di laki-laki. Itu yang susah bagi perempuan. Apalagi struktur yang imperialis, menindas. Apakah penindasan fisik atau penindasan budaya atau penindasan ekonomi. Kalau ada penindasan jenis apapun, jatuhnya yang paling sengsara pastilah perempuan. Pada akhirnya. Awalnya mungkin laki-laki yang kena, tapi begitu laki-laki kena, imbasnya pasti perempuan. Ketika laki-laki bangkrut, pada akhirnya yang sengsara juga perempuan. Yang dimarah-marahi pertama juga perempuan. Apalagi yang militeris. Kalau ada perang, kalau ada pertarungan antar rezim, yang bagian ngungsi, yang bagian lari-lari, yang bagian sengsara pasti juga perempuan. Hari ini dengan santainya Kim Jong Un sama Donald Trump mau perang. Emangnya kalau perang beneran siapa yang untung? Tidak ada. Tapi yang sengsara nomor 1 jelas perempuan dan anak-anak pasti. Jadi itu musuh besarnya katanya Nawal. Makanya dia ikut demo sampai tua. Dan dia rasanya pengen marah terus. Karena fenomenanya kok tambah lama tambah tidak bagus. Jadi saat ini jalan hidup kita itu. Yang terjadi adalah logika kekuasaan, bukan logika keadilan. Demokrasi kita akhirnya demokrasi palsu. Jangan salah. Demokrasi itu tidak sekedar kita setiap orang bebas bersuara. Demokrasi itu dia palsu kalau sifatnya hanya pinjaman, hanya nama. Kenapa hanya nama? Karena kekuatannya tidak imbang. Kalau rakyat sangat lemah, dibikin demokrasi, yang terjadi tetap semacam dominasi, semacam otoriter, karena rakyatnya lemah. Tetap nanti diatur-atur oleh yang atas. Wong disuruh bersuara tidak bisa. Kayak satu ketika saya ngisi pengajian, jamaahnya silahkan Bapak Ibu bebas ini minta tema apa. Terus jamaahnya, alah ya terserah Ustadz aja. Itu kan mau nggak mau saya harus mendominasi mereka. Wong mereka pasrah. Tidak bisa berinisiatif, tidak bisa mikir. Kalau rakyatnya lemah, meskipun demokrasi, kejadiannya tetap didominasi oleh pemerintah. Satu-satunya cara apa? Ya pinterkan dulu, berdayakan dulu rakyatnya. Baru demokrasi akan bagus.
Kalau rakyatnya lemah, masyarakat itu lemah, ya nanti yang main aktor-aktor ini. Isinya tiap hari mobilisasi massa terus. Kenapa? Ya karena mereka tidak bisa mikir sendiri, nggak bisa berinisiatif sendiri, hanya bisanya manut. Itu antara lain kelemahan demokrasi. Jadi demokrasinya palsu. Ketika demokrasinya palsu, tidak mungkin ada kebebasan. Yang ada orang diatur terus oleh pemerintah. Harus begini, harus begitu. Jangan-jangan ingin bantah, tapi bantahnya gimana ya, tidak bisa. Karena memang levelnya belum nyampe. Jadi tidak selalu demokrasi itu bagus. Ya syukur-syukur pas dapat pemerintah yang bagus. Kalau pas dapat pemerintah yang jelek, ya sudah, satu negara jadinya jelek. Oke. Jadi demokrasinya palsu, maka kebebasannya juga bukan kebebasan yang sejati. Ya kayak saya ceramah tadi, meskipun dibebaskan silahkan, ya akhirnya dikembalikan lagi. Ya manut sajalah pemerintah maunya gimana, kan orang pintar semua yang di atas itu. Hasilnya begitu mesti. Oke, dan ini termasuk variabel-variabel musuhnya perempuan. Dan biasanya penguasanya seneng kalau kayak gini nih. Kenapa? Ngaturnya gampang. Kalau rakyatnya tambah pinter, susah pemerintahnya. Tiap hari komplain, tiap hari protes, tiap hari demo, kan malah sumpek. Biar aja bodoh-bodoh, yang penting ngaturnya gampang. Pemerintah kan maunya itu. Itu makanya Nawal itu bolak-balik masuk penjara, karena cara berpikirnya begini. Karena bagi dia, alah demokrasi kalau tanpa pemberdayaan, ya demokrasinya palsu, cuma pinjaman. Seolah-olah demokrasi. Demokrasi yang sejati itu kan kayak zaman Athena itu. Seluruh masyarakat ngumpul jadi satu, boleh bersuara. Ya karena mungkin jumlah penduduknya tidak terlalu banyak. Ketika terlalu banyak kan modelnya perwakilan. Cuma tadi, kalau yang mewakilkan juga dayanya tidak sebesar yang mewakili, ya akhirnya tetap dibodohi. Demokrasinya jadinya nggak sejati. Semuanya ngomong ini sesuai keinginan rakyat. Loh, rakyat itu nggak pernah punya keinginan kok. Mereka nggak bisa mikir, mereka nggak bisa milih sendiri. Jadi kalau ada orang ngomong inilah maunya rakyat, inilah keinginan rakyat, itu perlu dicek. Rakyatnya itu tidak terlalu pinter. Jadi keinginannya dia sendiri atas nama rakyat, kan sebenarnya itu. Itu karena apa? Karena demokrasinya demokrasi yang palsu, kalau bahasanya Nawal. Oke, itu musuhnya perempuan. Kapitalisme, kemudian militerisme, imperialisme, dan yang paling utama adalah budaya patriarki. Terus sekarang akarnya penindasan ada di mana? Ada 3 akarnya penindasan itu. Sumber yang dari situ perempuan kemudian terpinggirkan. Yang pertama apa? Seks. Itu kelihatan jelas kalau yang baca perempuan di titik 0. Bagaimana matanya laki-laki itu kalau lihat perempuan, yang muncul di kepalanya pertama itu seks sebenarnya. Maka jangan heran pada gilirannya semua perilaku selanjutnya dari laki-laki arahnya mesti ke situ. Perempuan-perempuan hati-hatilah. Jadi diakui atau tidak, katanya Nawal, itu yang ada di bayangannya laki-laki. Yang dilihat mesti pertama-tama dimensi seksualitasnya. Dia sebagai perempuan yang tandemnya laki-laki dalam bidang seks. Arahnya tidak jauh-jauh dari situ. Dan itu dibuktikan oleh Firdaus. Firdaus itu kan tokoh perempuan dalam perempuan di titik 0 yang nanti akhirnya dihukum mati itu. Mulai sejak dia kecil
kecil jadi anak-anak sampai kemudian sunat perempuan itu, sampai kemudian disiksa ayahnya, sampai kemudian ikut pamannya, dan yang memperkosa pertama ya pamannya itu, sampai terus sampai dijual ke germo, sampai macam-macam pengalamannya. Yang itu porosnya cuma 1 sek. Jadi matanya laki-laki itu mata seksualitas. Jadi kalau lihat perempuan, yang bunyi pertama seksisnya, seksualitasnya. Arahnya mesti ke situ. Pandangan matanya nggak jauh-jauh dari sekitar-sekitar itu. Itu laki-laki, katanya Nawal. Terserah mau jujur apa enggak. Oke, kuncinya cuma itu, jujur apa enggak. Yang kedua, itu nanti dari situ akar kesengsaraannya perempuan. Jadi akhirnya apa? Logika seks itu menempatkan perempuan jadi objek dan laki-laki jadi subjek. Jadi objek itu kan dia selalu jadi penderita dari subjek yang mengobjekkan dia, namanya laki-laki. Wilayahnya apa? Wilayah seks. Bisa lewat kata-kata, bisa lewat perbuatan, bahkan bisa lewat imajinasi. Ya kadang-kadang kan imajinasi juga menyerang perempuan. Hati-hati perempuan-perempuan. Imajinasinya laki-laki itu luar biasa. Iya. Jadi mikirnya so aneh-aneh. Susah. Kalau perbuatan, kata-kata, menangisnya gampang. Tapi kalau imajinasi susah. Makanya itu sumber akar-akar penindasan. Laki-laki yang gayanya hanya semacam ini, yang hanya mengobjekkan perempuan, susah untuk diajak berdiri standar sejajar sama perempuan. Yang ada di pikirannya hanya seks. Ya laki-laki kalau ngobrol sesama cowok, arahnya tidak akan jauh-jauh dari situ. HP-nya mungkin kamu cek itu, kalau bikin meme, bikin itu mesti nggak jauh-jauh dari perempuan seksi. Karena yang ada di pikirannya perempuan itu seksualitasnya. Bahkan kalau guyon, kalau bergurau, itu kalau ketawanya keras sekali, itu pasti tidak jauh-jauh dari itu. Coba aja dicek. Jadi itu laki-laki. Pokoknya urusan itu paling semangat mereka. Oke. Kalau tiba-tiba tanya, ada yang baru, pasti tidak jauh-jauh dari itu. Di situ bisa ditebak. Jadi itulah laki-laki, akarnya ada di situ. Ya yang mendalam di sini nanti Sigmund Freud. Dia banyak, laki-laki tidak akan jauh dari sana. Itu Sigmund Freud. Terus yang kedua, akarnya lagi kebijaksanaan pemerintah, struktur sosial, struktur budaya. Itu kuncinya ada di penguasa sebenarnya. Tuh. Katanya Nawal itu, kalau dari catatan dari penjara perempuan yang dipenjara bersama dia kan diwawancara. Kesimpulannya Nawal apa? Ketidakadilan yang dialami perempuan adalah berasal dari hal ehwal tegaknya supremasi hukum yang adil. Laki-laki yang menindas perempuan, tetapi penguasa laki-laki menginjak laki-laki yang tak berkuasa. Lalu laki-laki yang terinjak oleh para penguasa menginjak perempuan miskin tak berdaya. Jadi struktur yang tidak adil itu yang melahirkan orang-orang putus asa, orang-orang stres. Dan orang-orang ini pelampiasannya biasanya tidak jauh-jauh, mesti perempuan lagi. Kalau suami susah, suami stres, itu yang susah istrinya. Coba aja ya nanti yang nikah-nikah. Kalau suaminya judek, sumpek, marah-marah, stres, korbannya mesti perempuan, istrinya. Yang punya pacar aja sudah berani gegeran, yang dimarah-marahi pacarnya.
mungkin adik perempuannya, anak perempuannya, bisa jadi begitu. Dianggap beban, dianggap sumber sial, dianggap tidak bantu apa-apa, bisanya malah ngerecoi aja. Sedang susah keuangan malah menghabiskan keuangan saja. Ya padahal kalau uangnya nggak dihabisin, makan apa di rumah, masak apa, dan seterusnya. Tapi ya karena sedang stres, kembali korbannya ke rumah. Dan itu nanti strukturnya ke atas. Cuma pemerintah tidak sejauh itu mikirnya. Kalau hari ini misalnya, saya baca ada yang protes kebijakan kelautan itu. Ya contohnya, seandainya ada nelayan beneran, sekarang tidak bisa melaut, kemudian tidak ngapa-ngapain, itu yang korban mesti perempuan. Kalau di rumah tidak ada uang, yang disuruh utang ke warung tetangga siapa ayo? Mesti ibu-ibu, tidak pernah bapak-bapaknya yang utang ke warung sebelah. Selalu yang jadi korban perempuan. Meskipun nggak pernah ngasih uang, bapak-bapaknya marah-marah karena belum dibuatin kopi, yang kena marah perempuan. Dan itulah struktur namanya, kebijakan yang menyusahkan perempuan. Dan yang ketiga, tafsir. Tafsir agama, bukan agamanya sendiri. Kalau Islam ya tafsir terhadap Al-Quran, tafsir terhadap hadis, syarah terhadap hadis. Itu yang seringkali jadi akar penindasan. Itu kalimatnya Nawal, people have become corrupt everywhere. You can search in vain for Islam or devout Muslim, they no longer exist. Ini dari kalimatnya Nawal. Masyarakat hari ini sudah rusak semua. Engkau tidak akan bisa lagi menemukan Islam. Juga Muslim yang patuh, Muslim yang ikhlas, Muslim yang taat, gak ada lagi. They no longer exist. Sekarang semua orang membunyikan kepentingannya sendiri-sendiri. Dan kepentingan sendiri-sendiri itu berarti apa? Kepentingan laki-laki. Karena yang punya kuasa bikin kebijakan, menentukan arus budaya, arus sosial, sebagian besar adalah laki-laki. Dan itu dari situ akar-akar penindasan muncul.